Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertatap muka dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menggerakkan masa depan bangsa. Melalui mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani diharapkan adik-adik semua dapat memahami dan mengadaptasikan mata kuliah ini di dalam diri adik-adik sekalian. Menggerakkan masa depan bangsa, manusia itu bukan sekedar angka, mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, baik itu bangunan yang besar, tinggi, menjulang tinggi, itu tidak terlepas dari peran manusia ya, sebagai orang yang masuk. Kalau berbicara tentang sumber daya insan, kita akan berbicara bagaimana peningkatan kemampuan manusia, bagaimana meningkatkan skill manusia. Ya, hari ini banyak kita lihat bahwa banyak orang kaya, tapi sebenarnya dia adalah orang yang miskin. Contohnya gini, orang yang di kampung itu uangnya banyak, ya, cara mereka menikmati tidak dapat sebenarnya. Kalau orang dari kita yang memandang bahwa, coba bayangkan, dia banyak uang tapi dia masih mau bekerja satu kali, misalnya 8 jam dalam sehari dia mau bekerja sebagai produsen yang menggerakkan roda produksi dan sebagai konsumen yang menjadi pusat pengumpulan kebutuhan. Paradigma yang baru bahwa sumber daya insani berkualitas bukan lagi pilihan, ia adalah persyaratan mutlak kemakmuran bangsa. Kualitas manusia menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kira-kira semakin banyak orang yang melakukan pendidikan, kira-kira negara ini akan maju atau tidak? Sudah bergelar profesor. Ada nggak? Betul? Betul. Makanya paradigma terbaru mengatakan bahwa sumber daya insan berkualitas itu lagi pilihan, dia adalah persyaratan yang mutlak. Tahulah harga mati. Ya. Kalau melihat kesejahteraan masyarakatnya, lihat pendidikan. Kalau kita berbicara tentang tingkat kesejahteraan, ada 3 teori yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan seseorang. Yang pertama adalah pendidikannya, yang kedua adalah infrastruktur. Kalau rumah tangga kita lihat rumahnya, ya. Yang ketiga adalah kesehatannya. Kalau di kampung kalian masih banyak jalan berlubang yang layak, bisa dikatakan kampung kalian berbeda. Begitu juga dengan sektor pendidikan. Kalau punya kampus mungkin adanya di kabupaten dan kota ya. Ini mau sekolah SD aja di kampung tidak ada. Apakah di sini ada yang punya kampung yang tidak punya sekolah SD? Harus sebenarnya adanya di kampung sebelah. Ada nggak? Setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah mendapatkan gelar sarjana. Sudah gelar sarjana akhirnya mendapatkan kerja. Selesai di situ nggak? Tidak ada. Banyak sebenarnya yang harus diambil oleh pendidikan. Orang yang tidak pintar secara akademik belum tentu tidak sukses di masa yang akan datang. Apakah orang yang sukses secara akademik akan berbanding lurus dengan masa depannya? Tidak. Tidak selamanya. Ya. Orang yang punya IPK-nya 4,0 bahkan ya hampir mendekati 4. Tidak seharusnya, ya. Tidak selamanya berbanding lurus dengan kesuksesan yang dimiliki dalam masa depan. Kita tidak tahu, mungkin yang kuliahnya mungkin banyak yang tinggal kuliah sampai 14 semester. Hari ini, kalau saya suruh kalian kerja misalnya,
jalan-jalan aja. Palingan kalian nggak mau, kalau nggak ada tujuan. Coba orang di kampung naik tangga eskalator itu aja, senang, betul? Kamu kata, saya ini orang kampung juga loh. Saya paham. Kalau orang kampung saya ini datang, saya nggak perlu barangnya kalau kayak gitu kan mau makan, mau ini lah kan, mau belanja. Karena tujuan kita itu, kalau orang di kampung itu belanja itu nomor sekian. Nengok baju harga 350 bagi dia mahal, ya. Kalau bagi kita mungkin melihat masih pertimbangan karena ada merek, karena kita tahu ada brand, ada kualitas. Kalau di kampung nggak pikirkan itu, padahal isi dompetnya full. Sumber daya insan yang unggul itu adalah ekonomi maju, investasi pada manusia, ya. Investasi dengan hasil jangka panjang yang tertinggi yang dapat dilakukan oleh sebuah bangsa. Ya, kalau kita lihat bahwa sumber daya insan yang unggul, ekonomi maju, investasi itu ada pada manusia. Kenapa investasi ada pada manusia? Coba bayangkan hari ini ketika semua perguruan tinggi di stop, semua sekolah akan stop, maka rakyat Indonesia akan tumbuh layaknya anak suku. Tak tahu tidur di mana, makannya apa, yang penting dia hidup. Apakah kita mau seperti itu? Ya. Kadang, ya, mau kata lah ya, makan sembarangan, pakaiannya tidak layak, jalan ke sana ke sini. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita hari ini. Bahwa hidup ini selalu berubah-ubah, ya. Yang dipersiapkan adalah masa depan. Jangan sampai berpikir bahwa pendidikan yang kalian tempuh hari ini adalah langkah yang benar. Bagaimana sebagai insan manusia, ya, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita ini hidup jiwa yang sempurna, ya, akal yang sempurna, berpikir layaknya manusia, kembangkan diri, tingkatkan sosial, itu yang dipentingkan dalam mata kuliah yang kita pelajari. Ya, mau bagaimanapun kalian, yang terpenting bagaimana pengembangan dalam diri kalian. Ya. Jadi dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.